Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Diana Lestari, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E2019-2080. Di sini saya akan mereview kembali tugas Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor, yaitu pengertiannya. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Selanjutnya ada konsekuensi dari perekonomian terbuka, yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama ada permintaan agregat atau di pasar barang, yang kedua ada jumlah uang yang beredar dari pasar barang, yang ketiga harga barang atau jasa. Kemudian ada komponen pengeluaran agregat. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua ada investasi perusahaan. Yang terakhir ada pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, yaitu ekspor atau X, impor atau M, sehingga AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X kurangi M. Selanjutnya ada faktor penentu ekspor, yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua ada mutu barang, dan yang ketiga ada cita rasa masyarakat terhadap barang yang diekspor, dan yang terakhir ada kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya ada faktor penentu impor, yaitu tingkat pendapatan negara, dan yang kedua ada inflasi dalam negeri, dan yang ketiga ada kemampuan suatu negara untuk membuat barang, dan yang keempat ada citra rasa konsumen. Kemudian ada keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri atau persamaan. AS sama dengan Y tambah M. Dan selanjutnya ada penawaran agregat atau AE, meliputi 5 komponen pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri. Investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ada juga ekspor dan pengeluaran ke atas impor persamaan, yaitu AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X tambah M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor persamaan, C sama dengan CDI tambah M. Selanjutnya ada keseimbangan perekonomian terbuka. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C tambah I tambah G tambah Y. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G tambah X, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X atau X kurangi M. Suntikan dan bocoran keseimbangan dicapai ketika
I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. YD sama dengan Y kurangi pajak perusahaan kurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y sama dengan T. Selanjutnya ada keseimbangan perekonomian terbuka 3. Selanjutnya pendapatan disposable digunakan untuk memberi barang dalam negeri dan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung, yaitu C sama dengan CD tambah M. Untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C tambah S, atau Y sama dengan C tambah S tambah T, di mana merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurangi M. Dengan demikian pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. C tambah I tambah G tambah X kurangi M sama dengan C tambah S tambah T. Selanjutnya ada perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan dalam kurung 1997 sampai 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.